Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari posisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saya saat ini saya tidak memiliki topik, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang ini guys. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, informasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang akan saya ambil nanti. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di depan saya ini akan memberikan suatu kabar yang positif atau memang kabar yang bersifat negatif, baik dari situasi energi kamu ataupun baik dari situasi di luar dari energi kamu. Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Muncul kartu King of Cups. Sekali lagi saya mengatakan terhadap diri kamu, muncul kartu King of Cups. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu terhadap diri kamu. Di mana pertanyaan saya ini ingin saya sampaikan terhadap diri kamu ketika saya menarik posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, dan sisi batin kamu untuk saat ini. Pertanyaan saya cukup simpel, pertanyaan saya cukup sederhana, tetapi kamu bisa berpikiran secara logika. Jangan pergunakan perasaan kamu terhadap pertanyaan saya ini, karena ketika diri kamu menggunakan perasaan kamu, mungkin pertanyaan saya ini tidak sinkron terhadap sisi energi kamu. Pertanyaan saya salah satunya, kondisi apa yang sedang kamu rasakan untuk saat ini?
kondisi apa yang sedang kamu rasakan untuk saat ini. Pergunakan pemikiran kamu secara logika. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan pergunakan perasaan kamu terhadap pertanyaan saya ini. Pergunakan pemikiran kamu terhadap kondisi yang kamu rasakan untuk saat ini. Kenapa saya ingin bertanya terhadap pertanyaan tersebut? Karena memang pertanyaan itu ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Salah satunya, situasi kamu untuk saat ini benar-benar tidak nyaman. Pemikiran kamu untuk saat ini menerima suatu kekacauan. Pemikiran kamu untuk saat ini sedang menginginkan suatu bantuan dari orang lain. Pemikiran kamu untuk saat ini apakah ingin mempertahankan atau memang ingin mengakhiri? Kamu bisa menelaah sendiri apa tujuan saya mengatakan mempertahankan dan mengakhiri. Itu terhadap perasaan kamu ketika diri kamu melakukan hubungan, baik secara hubungan rumah tangga ataupun LDR. Ini yang saya lihat untuk saat ini di dalam posisi pemikiran kamu. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, guys, saya melihat apakah mungkin diri kamu penuh dengan perhitungan atau memang untuk saat ini diri kamu lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, atau mungkin diri kamu lebih memperhitungkan setiap apa yang ingin kamu rencanakan. Penuh dengan pertimbangan, penuh dengan perhitungan, penuh dengan kebijaksanaan, dan berpikiran secara cerdik agar tidak berada di dalam posisi yang pernah kamu terima di masa lalu. Saya tidak tahu ini apa yang menyebabkan diri kamu berpikiran seperti itu, tetapi ketika diri saya flashback terhadap kehidupan diri kamu di masa lalu, mungkin salah satu faktor utama untuk saat ini diri kamu lebih memperhitungkan setiap apa yang ingin kamu lakukan. Salah satunya kemanipulatifan dan pengkhianatan. Kamu takut untuk menerima hal itu kembali. Jadi untuk saat ini, siapapun orang yang berdampingan terhadap diri kamu, baik di dalam posisi pekerjaan, rekan bisnis, rekan sahabat, ataupun yang lain, kamu sudah tidak ada unsur kepercayaan terhadap orang. Kamu sudah bersifat bodoh amat. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Berlambangkan 3 zodiak. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Leonya, saya mengategorikan diri kamu itu terlalu bodoh memprioritaskan orang lain di masa lalu kamu. Kamu terlalu memprioritaskan orang lain, di mana ketika diri kamu memprioritaskan orang tersebut, diri kamu tidak melihat bagaimana kondisi kamu. Ibaratnya diri kamu terlalu mencintai dan terlalu menyayangi orang lain. Orang lain yang saya kategorikan ini bisa saja satu energi di masa lalu kamu, atau bisa saja energi baru yang menjalin komunikasi terhadap diri kamu. Kamu terlalu memprioritaskan. Ketika diri kamu memprioritaskan orang tersebut memberikan respon kesedihan terhadap diri kamu. Itu dia, guys. Kalau saya mencoba untuk menarik dari zodiak Ariesnya, saya yakin
ketika diri kamu berdampingan terhadap orang lain di masa lalu, saya mengategorikan diri kamu itu terlalu memberikan apa yang diminta oleh energi tersebut. Terlalu memberikan. Disitulah unsur dia memanfaatkan diri kamu. Dia melihat ketika diri dia meminta A, B, C, sampai Z, kamu memberikan. Wah, ini orang bisa saya licikin. Dia berpikiran seperti itu. Itulah faktor utama yang saya katakan di dalam setiap video yang saya buat. Pergunakan pemikiran kamu, jangan gegabah untuk mengambil satu keputusan ketika satu energi berusaha untuk memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Kenali bibit, bebet, dan bobot agar kamu tidak terjebak di dalam situasi yang salah. Saya tidak menyalahkan diri kamu di dalam situasi yang pernah terjadi, tetapi saya hanya mengingatkan pertemuan awal itu selalu dilakukan dengan rasa yang begitu sangat manis. Dia akan memperjuangkan kamu dan kamu pun memperjuangkan dia. Itu di awal. Di awal pertemuan, siapapun manusianya ketika kena di dalam perasaannya, dia akan memberikan yang terbaik terhadap pasangannya. Tetapi semakin lama perasaan itu akan menentukan dan waktu akan menjawab dari perasaan tersebut. Jangan gegabah. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Sagittariusnya dengan kemunculan kartu yang saat ini, bisa saja untuk saat ini kamu sedang menanti suatu bantuan dari Sang Pencipta ataupun jawaban dari Sang Alam Semesta agar diri kamu bisa mendapatkan suatu kestabilan. Kalau saya mengarah terhadap seseorang, apakah ini termasuk energi di masa lalu kamu atau memang ini termasuk terhadap energi baru kamu yang sedang berkomunikasi terhadap diri kamu secara intens? Saya melihat seseorang ini masih memiliki suatu perasaan yang dia simpan di dalam hatinya. Sangat kuat perasaan itu terkoneksi terhadap diri kamu apabila saya mencoba untuk menerobos pemikiran dia. Ini guys, seakan-akan perasaan tersebut membuat diri dia terperangkap. Kenapa saya mengatakan membuat diri dia seakan-akan terperangkap? Hatinya terkoneksi terhadap diri kamu, pemikiran dia terkoneksi terhadap pihak ketiga dia. Terperangkap akibat kebodohan, terperangkap akibat gairah seks, terperangkap akibat perasaan yang tidak tahu harus dia bawa kemana. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, dua energi yang saya kaitkan. Energi kamu dengan energi manusia yang pernah kamu fokuskan dan energi baru kamu. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini, kamu bisa melihat sendiri diri kamu dengan manusia yang pernah kamu fokuskan ketika menjalani suatu hubungan penuh dengan keharmonisan, tetapi itu hanya cerita di masa lalu, bukan cerita untuk saat ini. Cerita untuk saat ini hadirnya pihak ketiga yang disengaja atau memang hadir sendiri karena dia melihat sisi kestabilan kamu. Di sisi lain, kemunculan kartu The Lovers ini berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Libranya dan mengarah terhadap posisi energi kamu,
terutama di dalam pemikiran kamu. Kamu sudah menyadari keadaan kamu tidak nyaman. Kamu sudah menyadari diri kamu terlalu memprioritaskan orang, tetapi saya melihat kamu itu salah satu kategori orang yang begitu sangat labil untuk mengambil keputusan. Begitu banyak perencanaan yang kamu rencanakan, yang kamu susun di dalam otak kamu, tetapi kamu belum mampu untuk mengeksekusikannya secara real. Bimbang, ragu, bingung apakah akan sesuai dengan ekspektasi saya. Kamu selalu berpikiran seperti itu, sementara keadaan kamu selalu mengharuskan diri kamu bersedih. Saya tidak mengerti terhadap diri kamu. Kalau saya mencoba untuk menarik zodiak Libranya dan fokus terhadap sisi energi yang pernah meninggalkan diri kamu, ada dua arti, guys. Apakah situasi hukuman atau memang situasi karma, yang dimana ketika karma itu berbicara, dia terperangkap terhadap perbuatan yang dia buat sendiri. Terperangkap terhadap status karma, yang dimana status karma itu membuat perasaan dia terkoneksi terhadap diri kamu, tetapi pemikiran dia terkoneksi terhadap pihak lain. Karma yang harus dia jalani, karma yang harus dia nikmati, tetapi berbagi perasaan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Gemininya dengan kemunculan kartu The Lovers, seseorang yang pernah kamu fokuskan benar-benar memiliki aura yang sangat negatif. Tujuan diri dia untuk berdampingan terhadap diri kamu tidak lain hanya untuk dimanfaatkan, dan tidak lain ada tujuan yang ingin diambil. Saya tidak bisa menyalahkan pihak tersebut. Itu semua karena memang kamu yang terlalu bodoh. Kamu yang terlalu memprioritaskan dia. Ketika diri kamu memprioritaskan diri dia, dia pun berpikiran untuk memanfaatkan kamu. Ketika diri kamu melakukan perjuangan yang tidak setimpal yang dia lakukan terhadap diri kamu, siapa yang bodoh? Diri dia atau memang diri kamu? Makanya saya mengatakan, guys, coba sekali-sekali pergunakan pemikiran kamu, jangan perasaan. Semakin dalam diri kamu mempergunakan perasaan, kamu tidak akan mendapatkan suatu kestabilan. Hidup ini kejam. Hidup ini begitu kejam. Tetapi ketika kehidupan ini begitu kejam, kamu jangan menggunakan perasaan. Pergunakan pemikiran. Itu dia, guys. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Aquariusnya, manusia itu terperangkap di dalam perasaan yang tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia memberikan rasa kesempurnaan terhadap orang lain. Hati terkoneksi terhadap diri kamu, pemikiran terkoneksi terhadap manusia lain, tetapi dia pun memberikan kesempurnaan, sementara diri dia tidak nyaman. What the fuck terhadap ini orang? Sangat bodoh. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu seseorang memegang beberapa pedang. Kalau saya menarik satu pedang saja, ini orang benar-benar sangat licik. Sangat licik luar biasa. Hati terkoneksi terhadap diri kamu, tetapi ketika hati itu terkoneksi, ada tujuan dia mendekati diri kamu. Hanya untuk mendapatkan kestabilan yang pernah kamu berikan terhadap diri dia. Sangat licik. Situasi ketidaknyamanan dia rasakan terhadap pihak lain, ketika situasi itu membuat diri dia terperangkap, dia justru berbuat licik dan mengarah terhadap diri kamu, berusaha untuk berkomunikasi terhadap diri kamu. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu bangsat, kartu kampret, kartu segala macam. Wah, geng.
selalu muncul kartu yang saya pegang ini, Six of Cups. Kartu yang berbicara terhadap situasi energi di masa lalu kamu, di mana energi ini berbicara terhadap situasi kenangan. Kalau saya mencoba untuk fokus terhadap diri kamu, kamu jangan membohongi kartu yang saya pegang ini. Mulut kamu mungkin berbicara melupakan, tetapi hati kamu masih menginginkan diri dia. Saya yakin itu. Kamu jangan membohongi. Kamu bisa melupakan secara mulut, secara pemikiran, tetapi secara hati kamu yang terdalam, kamu belum mampu melupakan itu. Walaupun diri dia sudah melakukan diri kamu suatu kelicikan, walaupun diri dia sudah berkhianat terhadap pihak ketiga, kamu masih berharap akan kehadiran diri dia di dalam kehidupan kamu kembali. Kalau saya mencoba untuk fokus terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, munculnya kartu Six of Cups ini seakan-akan ada situasi yang telah menyadarkan diri dia untuk mengarah terhadap diri kamu. Tetapi situasi itu membuat dia terperangkap apa yang harus dia lakukan. Terperangkap di dalam kondisi yang dimana kondisi itu ketika mengabaikan diri kamu. Bukan bahagia tetapi sengsara. Kita lihat kartu selanjutnya guys. Muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tadi karena memang di awal saya sudah mengatakan perihal ketiga zodiak tersebut. Saya hanya fokus terhadap kata justice. Hukuman, pengadilan, dan karma. Kalau saya merangkap menjadikan hal tersebut menjadi satu, saya cukup mengambil kata karma. Karma yang berbicara terhadap energi itu ingin kembali terhadap diri kamu karena memang untuk saat ini dia sedang berbuat licik terhadap hubungan yang kotor tersebut, yang dimana ketika diri dia berbuat licik, dia masih terperangkap terhadap situasi yang membuat hatinya begitu bingung. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul Seven of Cups. Seseorang yang masih menginginkan suatu kebahagiaan. Seseorang yang masih menginginkan suatu lembaran baru bisa terulang kembali. Saya tidak tahu terhadap diri kamu kah atau memang terhadap pihak lain. Setidaknya kemunculan kartu yang saya pegang ini masih ada satu energi yang masih menginginkan suatu kebahagiaan terhadap hubungan yang pernah rusak. Ini dia guys, kita lihat kartu selanjutnya. Wow, menginginkan hubungan tersebut menjadi bahagia dalam situasi yang sudah rusak, tetapi ketika diri dia menginginkan hal tersebut, justru membuat diri dia berada di dalam satu stuck. Dia hanya berstuck di dalam satu tempat di sini. Bingung, bimbang, ragu, apa yang harus saya lakukan? Saya terperangkap di dalam perasaan yang tidak tahu harus bagaimana. Ketika perasaan itu terperangkap, seakan-akan karma sedang saya jalani. Mengabaikan diri kamu, memilih pihak ketiga tidak memberikan kenyamanan. Mengabaikan diri kamu, terperangkap di dalam hati yang begitu sangat kacau kepada diri dia. Mengabaikan diri kamu bukan bahagia, melainkan kesengsaraan. Mengabaikan diri kamu bukan menerima kenyamanan, tetapi menerima status karma. Kita lihat kartu terakhir, Seven, The Eight of Swords. 8 pedang yang mengikat satu orang, di mana posisi 8 pedang ini membuat situasi seseorang tersebut berada di dalam situasi kebuntuan. Dia selalu berusaha untuk berkomunikasi terhadap diri kamu, selalu memohon agar diri kamu bisa memberikan kata maaf, tetapi ketika diri dia melakukan hal tersebut,
dia selalu menerima suatu kebuntuan karena memang diri kamu sudah menutup komunikasi terhadap diri dia. Akan tetapi, munculnya kartu karma ini masih mempertemukan diri kamu terhadap diri dia. Saya tidak tahu ini, apakah karma ini mempertemukan dari hal tanggung jawab atau memang dari hal suatu beban. Setidaknya keluarnya kartu Six of Cups apabila saya mengkaitkan terhadap munculnya kartu Justice, pertemuan itu masih akan terjadi. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.